Orang yang akan mendapatkan doa malaikat di langit dan mendapatkan doa makhluk Allah di bumi sebagai mukmin yang beruntung, wala yakunu bil ilmi amilan hatta yakuna zahidan. Mereka orang-orang yang diberi oleh Allah keringanan mengamalkan ilmunya, kemudian mereka menjadi orang-orang yang zuhud. Kita lanjutkan pada kajian kita pembahasan kitab Nusul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal maqalatus sab'ata, masih menerangkan makalah yang ketujuh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dalam makalah pada hari ini kita akan bahas hadis Nabi yang ke-6 kalau nggak salah ya. Apa nasihat Kanjeng Nabi yang ke-6? Di mana kata Kanjeng Nabi, la yakunul abdu, tidaklah seorang hamba disebut-sebut fis samai, ya ini oleh penduduk langit, oleh para malaikat-malaikat Allah yang jumlahnya tidak ada yang tahu, saking banyaknya hanya Allah yang tahu. Karena Bapak Ibu, langit itu kan ada 7. 1, 2, 3, 7. Jadi 7 lapis itu bukan kayak kue lapis gitu ya. Bukan kayak kue lapis itu maksudnya deret itu, bukan. Jadi 7 lapis itu dulu kata guru Al-Maghfurullah Kyai Haji Khadamul Qudus menerangkan, jadi satu langit ke langit kedua itu perjalanan yang ratusan tahun. Masya Allah. Dan langit pertama itu besarnya Bapak Ibu, jika dilempar ke langit kedua itu bagaikan Bapak Ibu melempar cincin ke padang pasir. Berarti gedean langit berapa? Yang kedua. Begitu terus ke atas, jika langit kedua itu besarnya Bapak Ibu dilempar ke langit ketiga seperti Bapak Ibu melempar cincin ke padang pasir. Semakin ke atas semakin besar langitnya. Bisa dibayangkan Bapak Ibu berapa jumlah malaikat. Ya Allah ya Karim, makanya beruntung nih yang kena hadis ini nih. Yang ke-6 nih, hadis Kanjeng Nabi. Orang yang akan mendapatkan doa malaikat di langit dan mendapatkan doa makhluk Allah di bumi sebagai mukmin yang beruntung, wala yakunu bil ilmi amilan hatta yakuna zahidan. Mereka orang-orang yang diberi oleh Allah keringanan mengamalkan ilmunya, kemudian mereka menjadi orang-orang yang zuhud. Siapa orang zuhud ini? Di sini dikatakan wa zuhdi tarqarahatad dunya talaban lirohatil akhirah. Makna zuhud itu adalah orang-orang yang meninggalkan kenikmatan dunia dan mereka mengejar kenikmatan akhirat. Itu zuhud namanya. Bahasa gampangnya gini kalau kata guru dulu Abi Hodam, cinta akhirat sepenuhnya, cinta dunia seperlunya. Begitu bahasa gampangnya, itu zuhud. Zuhud itu artinya mencintai dunia, mencintai akhirat sepenuhnya, mencintai dunia seperlunya. Itu zuhud. Jadi orang-orang yang dia ahli ilmu karena gemar tolabul ilminya, kemudian mereka mengamalkan ilmu-ilmu yang mereka pelajari, ternyata tidak cukup sampai di situ Bapak Ibu. Orang yang akan mendapatkan gelar mukminan, didoakan malaikat di langit dan di bumi makhluk-makhluk Allah, ternyata
Kunci yang selanjutnya yang keenam, hatta yakuna zahidan, sehingga mereka jadi orang-orang yang zuhud. Oh kalau gitu Ustaz berarti kita nggak usah nyari dunia dong. Oh nggak begitu Bapak Ibu. Zuhud itu ada di mana letaknya? Ada di hati. Zuhud itu letaknya ada di hati. Ya. Apa maknanya di hati ini? Karena tidak semua orang kaya itu rakus, enggak. Dan kadang-kadang orang yang miskin pun bisa jadi orang yang rakus. Ya Allah, coba lihat. Orang terkaya di dunia siapa? Orang terkaya di dunia siapa kira-kira? Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau itu Bapak Ibu hartanya nggak tanggung-tanggung. Bukan lagi miliaran, bukan triliunan lagi. Sepertiga dunia ini milik Nabi Sulaiman. Sepertiga dunia. Ya, semuanya. Sepertiga dunia milik Nabi Sulaiman. Itu hartanya. Tapi apakah beliau sombong dengan hartanya? Enggak. Kenapa? Allah populerkan bahasa beliau ketika mendapatkan sanjungan dunia. Apa kata beliau? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia Allah. Ini bukan milik saya. Kerajaan bukan milik saya. Harta bukan milik saya. Ketenaran bukan milik saya. Dinar, dirham, emas, perak bukan milik saya kata beliau, tapi hadza min fadli Rabbi, semua titipan Allah, semua milik Allah. Ya Allah ya Karim, ini Bapak Ibu. Makanya kalau kita rajin kerja, rajin usaha, niatkan di hati, biar hasil kerja kita itu usahanya buat ibadah, bukan untuk numpuk-numpuk harta. Saya punya usaha A, niatnya saya nanti ketika ada kurban bisa berkurban. Saya punya usaha B, tujuannya bukan untuk berkaya diri, tapi nanti ketika ada panggilan membangun masjid saya bisa berinfak. Begitu. Itu baru hebat. Dan hati-hati, orang miskin pun bisa terkena penyakit hubud dunia, karena kebalikan zuhud adalah hubud dunia. Siapa mereka orang-orang yang miskin kena hubud dunia? Orang sudah miskin, sudah tidak punya apa-apa, tapi banyak tulul amal, banyak melamun, udah nggak punya apa-apa, mikirnya, nanti kalau saya punya rumah tingkat enak nih, kalau saya nanti punya mobil, saya bisa jalan-jalan ke Bali nih. Nah ini orang miskin tapi dia hubud dunia. Makanya zuhud itu letaknya di hati. Nggak jadi masalah orang kaya, nggak jadi masalah. Sahabat Nabi ada yang kaya nggak? Sahabat Nabi banyak. Utsman bin Affan kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, tapi mereka sebagian besar hartanya digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, An-Nisa ayat 77. Apa kata Allah? Kul mata'ud dunya qalil. Katakan Muhammad, sesungguhnya kehidupan dunia itu sementara. Kebahagiaan itu sedikit, kecil, sementara, sebentar dan sedikit kehidupan dunia. Tapi kata Allah, wal akhiratu khairul liman ittaqa. Tapi kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih mengekalkan. Dan Allah menjamin, Bapak Ibu, kehidupan akhirat itu menjamin. Kalau kita mengejar akhirat, pasti dunianya bakal bahagia. Tapi kalau kita mengejar dunia, dua. Satu, bisa bahagia dunia. Yang kedua, bisa nggak bahagia. Karena berapa banyak orang mengejar dunia, ternyata nggak kena juga. Betul begitu? Masya Allah, kerja dari pagi berangkat malam, berangkat pagi pulang malam, segitu aja nggak pernah nambah-nambah. Kenapa? Karena mereka tidak yakin dengan akhirat.
Ya Allah ya Karim. Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yakdir. Allah lah yang telah meluaskan rezeki seorang hamba, dan Allah juga yang menyempitkannya. Artinya urusan dunia mah Allah telah mencetaknya. Jadi kalau kata Allah 5 ya 5. Dunia mah ya dikejar jadi 10 pun gak bisa, tetap 5. Tapi kalau kata Allah 10. Dunia mah sudah digariskan. Yang penting kita ibadah biar benar, ibadah biar istiqomah. Nanti urusan dunia Allah yang jamin. Amin ya rabbal. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, Allah bakal berikan jalan keluar dari segala permasalahannya. Amin ya rabbal. Kita punya masalah masing-masing. Ada masalah si A, masalahnya A, si B, masalahnya B. Kalau kita takwa sungguh-sungguh kepada Allah, ibadah biar benar, istiqomah, nanti Allah yang ngasih jalan keluar dari segala permasalahan kita. Allah jamin. At-Tolak ayat 2.